Oleh karenanya, bahagiakan orang lain, niscaya kau akan bahagia di dunia wal akhirah. Jikoja, ngaji, ngopi, dan belajar. Sahabat YouTuber yang berbahagia, dimanapun saja Anda berada, semoga kalian semuanya, termasuk Bang Salim di sini, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, bahagia. Baik, sahabat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berharap COVID-19 usai sudah masa hidupnya di bumi Nusantara ini. Baik, sahabat, Bang Salim sedikit ingin berbagi tentang atau mengingatkan kembali di antara kita mungkin suka lupa atau kita khilaf ya, bahwasanya ada suatu amalan yang Nabi cintai ya, yang Nabi senangi gitu. Beliau ini suka mengamalkannya. Selain ibadah mahdoh yang dilakukannya gitu, kalau masalah ibadah mahdohnya luar biasa, kita nggak bisa menandinginya dah gitu. Tapi yang ghairu mahdohnya ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Apa itu? Ya, Nabi begitu cintanya kepada orang-orang miskin. Nah, kenapa nih gitu ya? Apa yang bisa kita harus ingat kembali? Mungkin selama ini kita suka membedakan undangan. Nah, ini bahaya nih. Kadang-kadang kita suka memprioritaskan undangan orang-orang kaya ketika kita diundang sama orang miskin, ogah-ogahan. Nah, sedangkan Nabi sendiri selalu memenuhi undangan dari orang-orang miskin. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah membeda-bedakan. Siapa yang mengundang, datang. Siapa yang lebih awal yang mengundang, walaupun itu orang miskin, datanglah. Jangan sampai ketika ada yang kedua undangan dari orang kaya, orang miskin ini ditinggalin, lalu kita datang ke orang kaya. Nah, jangan pilih kasih. Yuk, semuanya kasihilah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Enaknya Bang Salim duduk karena udah ada bangku di mari ya, biar lebih enjoy lagi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi gitu sahabat ya. Itulah amalan yang luar biasa ya. Kadang-kadang kita kan ini hidup kan penuh dengan bisikan setan yang suka mengganggu kita nih gitu. Kuncinya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kau akan disayangi oleh yang ada di langit. Nah, jadi kita harus menebar kasih sayang kepada siapa saja ya, mau orang ada, mau orang yang berada, mau orang yang nggak berada alias miskin gitu, kita kasihani gitu. Terlebih tadi masalah undangan itu jangan sampai kita pilih kasih ya, mentang-mentang dia orang miskin kita diundang gitu kita nggak datang, jangan. Nah,
mentang-mentang dia orang kaya, ketika diundang, wah main duluan, datang lebih awal. Giliran ke orang miskin, datang di akhir-akhir. Nah, itu tidak mencerminkan sebagai tanda kasih ya. Walaupun kehadirannya itu ya sudah memenuhi, tapi kehadiran yang terpaksa. Nah, amalan baginda Rasulullah SAW ini patut kita contoh ya. Jadi kita harus mengasihani, menyayangi siapa saja orang-orang, siapa saja manusia-manusia yang ada di bumi ini. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, semuanya kasihani ya. Ini. Semua hanya sayangi. Bahkan ada suatu cerita yang pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Ketika setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sempat bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, wahai anakku, gitu, amalan apa yang belum aku lakukan seperti yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kata putrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai ayahku, kau adalah rajanya sunnah. Semua sunnah-sunnah sudah kau laksanakan. Tetapi ada satu kebiasaan atau amalan yang dimana ketika baginda Rasul itu sering melakukannya. Apa itu? Dulu baginda Rasul itu sering ngasih roti, ngasih makanan ke pengemis yang ada di pasar. Nah, itulah setiap hari itu baginda Rasul datang ke pasar hanya untuk memberi makan pengemis itu. Walaupun pengemis ini dia tidak suka kepada Nabi Muhammad, tetapi dengan akhlak Nabi Muhammad setiap hari dikunjungi, disuapin gitu. Rotinya itu disuapin gitu, dimasukkan ke mulut pengemis ini. Akhirnya dari cerita itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini meneruskan amalan yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul. Nah, akhirnya datanglah ke pasar nih, menemui pengemis buta ini. Lalu ketemulah dengan pengemis ini. Lalu mulailah diberi makan atau disuapin. Nah, lucunya dan menariknya ketika dikasih makan, ini pengemis buta ini tahu bahwasanya ini bukan tangan orang yang biasa ngasih. Tangannya nggak seperti ini gitu. Cara nyuapinnya itu nggak seperti ini. Curigalah nih si pengemis buta ini. Ditanyalah, siapa kamu? Loh, saya adalah orang yang biasa kasih kamu makan tiap hari di sini. Bukan, aku tidak percaya gitu. Yang biasa aku bisa membedakannya gitu. Kamu bukan orang yang biasa kasih aku makan gitu. Benar, aku adalah orang biasa yang setiap hari menyuapin kamu. Tidak, aku tidak percaya. Beda sekali dan tidak seperti ini caranya. Akhirnya sudah kehilangan akal gitu, sudah tidak bisa menjawab lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya dia jujur kepada pengemis buta ini. Ya, saya adalah Abu Bakar Siddiq. Yang biasa ngasih kamu makan tiap hari adalah Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Mendengar Nabi Muhammad, pengemis ini langsung kaget dia gitu. Kenapa kok bisa kaget? Iya, dia nggak sangka orang yang baik selama ini itu adalah orang yang selama ini dia hina gitu. Dia fitnah gitu. Dia caci maki sampai dia mensiarkan tuh di pasar-pasar, jangan kau dekati yang namanya Muhammad gitu. Pengemis buta ini diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ia bertanya, lalu kemanakah orang yang biasa ngasih aku makan setiap harinya? Dijawablah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang biasa ngasih kamu makan setiap harinya, belum lama ini beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal, dia sudah mati. Allahu Akbar. Ketika mendengar itu, sedihlah pengemis buta ini. Dia menyesali
orang yang selama ini baik kepadanya ternyata adalah Nabi Muhammad SAW yang setiap hari dihina-hinanya di kalangan masyarakat pasar, yang setiap hari difitnah luar biasa. Allahu Akbar. Dan di hari itulah akhirnya si orang pengemis buta ini dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dia pun menjadi beriman dengan kebaikan baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita kasihani orang-orang, baik itu yang sehat, baik yang itu enggak sehat, baik itu yang kaya, baik itu yang miskin terlebih. Karena baginda Rasul sendiri pun sangat cinta dan perhatian kepada orang-orang miskin. Terlebih ketika kita diundang, ya, alangkah indahnya kita penuhi undangan itu. Jangan pernah membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Datangilah, berilah ia kesenangan, ya, hiburlah dia. Nah, mudah-mudahan cerita pagi ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang ada di bumi ini, sehingga kita mendapatkan cinta dari apa yang ada di langit. Nah, oleh karenanya, bahagiakan orang lain, niscaya kau akan bahagia di dunia wal akhirah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ilal ya kak, kaparkok Bang Salim lagi jikojar ngaji, ngopi dan belajar. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.